Rumah sederhana kaum muhajirin tinggali. Kota Madinah mereka belajar cintai. Hidup ini hanya satu kali, masa muda takkan kembali. Sungguh mereka juga cinta kota Mekah, tempat berdagang dan beribadah. Ayo dekatkan diri pada Allah melalui belajar sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Desmin. Yuk kita lanjutkan kisahnya. Baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muthalib. Adik-adik tersayang, suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib yang kemudian disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hashim kepada orang-orang Yasrib. Ia adalah Salma binti Amr. Apakah ia telah bersuami? Suaminya telah tiada. Kini ia seorang janda. Mendengar itu, Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perjalanannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya. Karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari, ia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yasrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Ia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah seorang pemuka Mekah, maka ia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yasrib, ia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Adik-adik tersayang, apakah Salma akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu jauh? Abdul Muthalib. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Ia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun ia tahu bahwa masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya ia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib atau budak Al-Muthalib. Panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, ia bukan budakku, ia anak saudaraku Hashim. Namun adik-adik tersayang, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, ia dikenal dengan nama Abdul Muthalib.
Ia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Adik-adik tersayang, pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu?